91.3 LCD FM Present Worship Station. Hai, Shalom, selamat minggu malam keluarga LCD hari ini. Jericho hadir memberkati ruang dengar kamu di mana lagi kalau bukan di program El Shaddai Podcast. Tuh, ada suara yang lain dong, mesti dong. Nggak mungkin podcast sendirian ya, harus ada temen ngobrol. Halo bro, apa kabar? Halo bro, baik sekali, luar biasa. Puji Tuhan. Di depan Jericho ada seorang Aquila nih. Alright, jadi siapa dan apa Aquila ini? Please introduce yourself buat keluarga Shaddai, silakan. Shalom, salam kenal semuanya. Nama saya Aquila. Saya asalnya dari Jakarta. Ya, saya asal dari Jakarta. Sekarang mungkin berusia 23 tahun. Ya, seumuran lah. Iya, seumuran, nggak beda jauh. Mungkin tambah 10 ada? Belum ya. Spillnya kebangetan. Ya, lanjut. Iya, puji Tuhan. Hari ini mungkin sudah sekitar 4-5 bulan ada di Solo ya. Sebelumnya saya asal dari Jakarta. Kemudian SMA di Salatiga, kuliah di China, kuliah juga di US. Lalu Tuhan panggil untuk sekarang ada di Solo. Oke, di Solo ini berarti bekerja ya? Bekerja di Solo. Di SKPNK. Alright, udah ke-spill ya keluarga Shaddai ya kan? Yes. Alright, nah oke, boleh dong tolong dikenalin lebih dalam lagi how did you, bahasa Indonesia aja lah ya. Bagaimana mungkin pertama kali bisa mengenal Kristus. Mungkin latar belakang dulu dong, bisa dong. Latar belakang keluarga dulu dong. Bisa. Banget nih segmen 1. Bisa, gak apa-apa, gak masalah. Feel it, bro. Iya. Untuk mengenal Yesus ya, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu mungkin satu hal yang buat hidup saya sendiri itu alami. Karena aku itu lahir di keluarga hamba Tuhan. Papaku itu gembala sidang di Jakarta. Dan ya karena anak gembala sidang, otomatis kita harus datang setiap minggu pelayanan, ibadah ya. Itu pelayanan itu udah wajib. Gitu. Bukan cuma datang ibadah. Namanya anak gembala kan belajar main musik, belajar khotbah, belajar pimpin komsel. Jadi ketika itu semua dilakukan, otomatis untuk yang namanya mengenal Yesus lebih dulu itu adalah privilege buat saya. Itu privilege yang sangat natural, sangat alami ya. Dan tapi salah satu hal mungkin yang banyak orang nggak tahu, atau mungkin banyak orang juga tahu, gitu, bahwa jadi anak hamba Tuhan, anak pendeta, nggak berarti jadi anak Tuhan. Menarik ini baru segmen 1 bro, pelan-pelan bro, pelan-pelan masuk ini ya. Menjadi anak hamba Tuhan nggak sepenuhnya bisa automatically jadi anak Tuhan ya. Betul. Seperti apa itu bisa tolong dijelaskan nanti di segmen kedua. Tetap di El Shaddai Podcast. Aduh, segmen isi. Oke, gokil. Bisa ngerasain gak sih aman bisa ngerasain sih ketika jadi pendengar. Terus tadi bisa bayangin ya ketika kita ngomong terus pendengarnya apa sih nggak jadi hamba Tuhan, nggak anak Tuhan nggak selalu jadi hamba Tuhan, terus kita cut tadi kayak bisa ngerasain nggak sih kayak apaan sih radionya, pasti kan bisa mengundang gitu kan. Oke. Pak, kasih Pak sama Oke Pak, tanganmu. Oke, aman ya, segmen 2 ya. Ayo, segmen 2 take 1, Jericho Aquila on 5, 4, 3, 2, 1. Masih di 91.3 LCD FM Present Worship Station di program El Shaddai Podcast. Halo anak gembala. Ada lagunya tuh. Ada lagunya tuh ya. Tapi nggak usah dinyanyiin. Gak usah. Oke, langsung aja back to the topic yang tadi dibahas sama Aquila. Dilahirkan di keluarga hamba Tuhan ya, gembala sidang, tidak semerta-merta menjadi anak Tuhan. Apa maksudnya? Mungkin kita perlu bedah dalam artian tahu Tuhan, artinya tidak sama dengan mengenal Tuhan. Setuju? Betul kan? Betul. Nah, jadi sama. Ketika saya bertumbuh besar sama papa yang adalah seorang gembala, yang otomatis dia tahu banyak cerita tentang Yesus, tahu banyak cerita tentang Alkitab. Ketika dia bercerita, wah, aku langsung tahu. Jadi aku tahu cerita tentang Tuhan Yesus pernah berjalan di atas air, aku tahu. Mengubah air menjadi anggur, aku tahu.
tapi nggak pernah yang namanya merasakan, mengenali, benar-benar melihat Yesus tuh bisa nggak sih melakukan ini dalam hidupku. Oke. Jadi kita tahu nih, Yesus itu sebagai tokoh sejarah. Benar. Ya kita bisa lihat lah dari Alkitab, dari mungkin guru-guru sekolah minggu gitu ya. Saya dulu jadi anak gembala, sekarang pun masih jadi anak gembala. Iya dong, gitu terus dong, gitu dong. Nah, dulu ibadah di gereja ada 5 kali, saya ikut 5-5-nya itu sekolah minggu. Jadi hafal. Cerita Alkitab tuh hafal, gitu. Kalau mungkin ditanya sama anak-anak yang lain waktu itu, mungkin saya tahu jauh lebih banyak. Kenapa ya? Karena lingkungan saya membangun saya untuk jadi tokoh, untuk menjadi satu pribadi yang seperti itu. Begitu. Nah, tapi di satu sisi, kalau kita cuma tahu, Yesus itu jadi nggak ada dampaknya dalam hidup kita, sama sekali nggak ada dampaknya. Dan kalau Yesus belum berdampak dalam hidup kita, percuma kita tahu banyak tentang Yesus, nggak ada poinnya. Keselamatan itu nggak ada dalam diri kita. Nah, itulah mengapa aku sebagai anak kecil sebenarnya aku rindu papaku yang selalu cerita, kamu tahu nggak, hari ini kamu masih ada di dunia ini, kamu masih bisa hidup sama papa, menikmati kebaikan Tuhan, kenyamanan di rumah, itu semua karena Tuhan. Buat aku yang masih kecil, yang cuma tahu cerita tentang Yesus, kan itu nggak masuk akal. Iyain aja. Iya Pak. Tapi gimana tuh? Nah, gitu. Nah, papaku ngajarin satu hal yang bagus banget. Ini yang buat aku benar-benar bisa mengenal Yesus. Akuilah, kamu kan selama ini bingung ya. Kenapa Yesus itu seperti keren banget kalau kamu dengar, keren banget kalau kamu baca, tapi kamu ngeliat hidupmu di mana Yesusnya? Tapi yang terjadi adalah papaku bilang gini, satu akulah yang Tuhan mau, ya Tuhan mau kamu ngomong duluan sama Tuhan. Akulah belajar ngomong, Tuhan aku pengen dong kenal Tuhan. Kalau engkau Yesus, coba dong nyatakan dirimu sama aku. Coba dong buat aku mengerti, gitu. Buat aku mengerti ceritamu di Alkitab sama hidupku ini hubungannya apa. Aku waktu itu, aku mulai perjalananku sama Yesus itu mungkin dari sekitar umur 6-7 tahun. Masih muda sekali. Tapi karena memang sudah terlalu terpapar ya dengan firman Tuhan, jadi otomatis kita kan jadi penasaran sekali kan. Sosok apa yang membuat kita harus dengar dia tiap minggu? Sosok apa yang harus kita benar-benar pelajari setiap hari? Papaku dulu tiap malam ngajak aku nonton film rohani. Dengar khotbah gitu kan. Dari umur kecil, dari 5 tahun, 6 tahun itu udah dengerin khotbah orang. Walaupun nggak ngerti nih, masih kecil kan. Tapi kan jadi penasaran, kok Yesus terus. Nah, itu yang membuat Tuhan Yesus, akulah mau tahu dong Yesus itu seperti apa. Dimulai dari mana? Lucu, banyak. Lucunya disimpan dulu. Siap. Kita sambung lagi ke segmen 3, gimana akhirnya Aquila menemukan Yesus, atau ya Yesus menemukan Aquila. Tetap di Al-Shaddai Podcast. Setengah jam kopi pagi Pak. Oke. Perlu diulang atau enggak? Aman sih, aman. So far aman ya. Nah, ini nanti mungkin agak dispesifikin ya, karena kan kita mau fokus ke Natalnya kan. Agak dispesifikin, pertama kali ketemu Kristus, begitu lah, selesai, terus jadi gue masuk nih. Nah, mumpung momennya momen Natal nih, ada cerita Natal atau ya tadi ya, pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Aquila pas momen Natal. Ya jelas beberapa tahun lalu kan, maksudnya di lampau kan. Ada apa aja? Tolong nanti di sini. Oke, guys, Pak, segmen dulu. Take 1, Jericho Aquila on 5, 4, 3, 2, 1. Keluarga Shaddai, kamu masih mendengarkan suaranya Jericho dan Aquila di Al-Shaddai. Ngomong burung botek. Oh iya, ulang ya. Sorry bro. Oke ya. Siap, take segmen 3, take 2, Jericho Aquila on 5, 4, 3, 2, 1. Keluarga Shaddai, kamu masih mendengarkan Jericho dan Aquila di Al-Shaddai Podcast. Oke nih, nah tadi sempat di-spill ya di segmen sebelum ini bahwasanya ada kejadian lucu menurut Aquila di mana Yesus akhirnya menemukan Aquila. Gimana ya? Aku ingat banget ini, aku umur 7 tahun. 7 tahun. Aku tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, tunjukin dong dirimu.
lucunya adalah momen itu, waktu itu mama sedang minta satu hal yang aneh. Mama minta ke aku Aquila, mama malas cuci mobil, doain dong biar hujan. Oke. Nah, kalau mungkin kita pandang itu ya, kalau kita lihat itu satu hal yang lucu dan aneh, dan kok doanya aneh-aneh sih? Gitu. Kok doanya aneh-aneh? Emangnya Tuhan bakal jawab doa seperti itu? Mungkin ya, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Tapi hari itu hujan bro. Dari langit yang cerah, tiba-tiba hujan. Dan kamu tahu seberapa itu spesialnya buat aku? Karena seakan-akan doaku yang aku minta, Tuhan nyatakan dirimu. Tuhan rela ubah hari yang cerah jadi hujan demi satu orang anak kecil. Doa supaya mamanya nggak cuci mobil bro. Itu berarti berawal dari kemalasan mama. Iya. Lucu kan? Makanya tapi buat anak kecil itu kayak Tuhan serius ya ternyata sama aku. Dan aku umur 7 tahun, Tuhan serius ya ternyata sama aku. Ada lagi momen-momen seperti itu. Aku ngerasa pengalamanku tuh mirip kayak Gideon yang minta tanda yang aneh-aneh. Kalau bisa apa itu handuk ya, atau kulit domba itu basah tapi tanah sekelilingnya kering. Itu kan hal yang gak masuk akal, dan Tuhan gak lakuin itu pun gak apa-apa karena itu kesannya konyol sekali. Tapi demi Tuhan menyatakan dirinya, dia ngelakuin itu. Nah aku ngerasa kayak gitu. Rasanya kok aku spesial banget ya. Sampai-sampai Tuhan demi satu anak yang minta, Tuhan ngelakuin itu demi dia ketemu sama aku, demi aku ngerti siapa dia. Itu satu. Masih banyak momen yang lucu, karena satu hal mungkin aku belajar ya, Tuhan itu suka banget dengan iman anak kecil. Betul. Yang benar-benar ingin tahu siapa dia, yang secara polos cuma minta, Tuhan aku mau ketemu Tuhan dong. Lewat apa aja boleh, kalau bisa sekarang lewat hujan sekarang aja Tuhan nggak apa-apa. Waktu itu ada juga momen yang lucu, saya ya mungkin cara berdoa ini mungkin jangan ditiru ya gitu. Kalau ini masih kecil jadi belum bertumbuh, kita belum bertumbuh. Lucunya adalah gini, waktu itu di sekolah ada guru killer bro. Di sekolah ada guru killer. Itu di mana itu di sekolah? Oh di Jakarta, ini di Jakarta. Masih kecil, masih umur 7 umur 8. SD lah ya. Masih SD. Ada guru killer. Ada PR nih. Nah salahnya adalah aku nggak bawa buku PR. Karena nggak bawa buku PR, deg-degan dari pagi bro. Waduh bukunya mana nih? Nggak ada nih, gitu kan. Nah tapi aku doa sama Tuhan, aku takut banget Tuhan, bantu aku nggak peduli gimana caranya, bantu aku takut. Hari itu PR-nya nggak dikumpul bro. Padahal itu guru killer, paling disiplin, paling nggak pernah telat. Tiba-tiba nggak dibahas aja gitu? Nggak dibahas. Wow. Jadi memang ya mungkin itu kedengaran lucu, gak masuk akal. Ya ketika kita bertumbuh itu lucu ya. Iya, ketika kita bertumbuh kayak apa sih? Doa lu konyol ya dulu ya kayaknya. Tapi itu yang bikin aku ngerasa kayak Tuhan tuh serius banget ya sama aku. Ketika aku minta tolong, hal-hal yang sepele Tuhan jawab loh. Dan itu yang menjadi turning point. Ketika aku ngelihat bahwa Yesus yang di Alkitab, dia mujizatnya memang kelihatannya keren gitu, berjalan di atas air. Tapi buat aku hujan turun tuh mujizat. Itu mujizat. Buat aku PR gak dikumpul itu mujizat. Wow. Itu mujizat. And it changed my life forever. Dan itu yang membuat aku benar-benar ketemu Tuhan. Aku serius. Aku dibaptis roh itu umur 8 tahun. Karena aku memang minta. Dan aku bilang ke Tuhan, aku pengen ngalamin Engkau lebih dalam lagi. Walaupun aku masih kecil, tapi karena aku merasakan semua itu, bagaimana Tuhan menjawab iman seorang anak kecil, itu yang membuat aku kayak kayaknya ikut Tuhan ini sayang kalau nggak full. Apalagi Papa Gembala ya kan, sekalian dengan dia dong. Nah itu betul banget. But yeah, that's my story bro. Wow, itu salah satu story dalam kehidupannya Aquila. Nah, kalau di momen-momen seperti sekarang ini bro, ada 1-2 momen-momen Christmas yang bless you banget lah. Oke, momen Christmas ya. Momen Christmas mungkin gini. Aku dari dulu nggak ngerti kenapa Christmas itu dikaitkan dengan joy. Ya, dikaitkan dengan sukacita. Yes. Ya kan selalu kan orang-orang happy gitu, dancing. Terus kalau misalnya kemarin ke US ada culture-nya di mana, semua orang pasang hiasan Natal dari awal Desember. Satu kota rasanya udah ngerayain Natal gitu. Jadi kayak satu budaya kan. Tapi buat aku sendiri, sebenarnya meaning Natal tuh apa sih?
Dan ketika aku pikirin, kalau kita jadi Tuhan, contohnya gini, kalau kita planning satu rencana ya, kita planning mau ngelakuin satu hal, contohnya memberi. Kita planning mau memberi, janji iman, contohnya janji iman ini kan satu yang rasanya tuh seperti kita disobek, dikoyak, karena kan kita mempersembahkan sesuatu. Nah, tapi perasaan apa yang ketika kita itu sedang alami ketika kita memberikan sesuatu itu? Firman Tuhan di Yohanes 3:16 kan ngomongnya, karena begitu besar kasih Allah ke dunia sehingga ia telah mengaruniakan. Nah, perasaan apa yang sebenarnya Tuhan miliki kalau Natal? Kita kah? Iya. Nah, apakah benar-benar Tuhan itu merasakan sukacita? Wow. Ketika dia melakukan itu. Kalau kita berpikir secara jasmani ya, gitu ya. Kalau kita berpikir secara jasmani, apalagi kalau kita jadi Tuhan yang kita tahu, wah, orang-orang yang nanti aku turun ke bumi ini, mereka lihat aku setiap hari, mereka yang bakal ngorbanin aku loh. Ini orang-orang Farisi yang tiap hari kuliah. Haruskah kita merayakan itu dengan sukacita? Iya. Sorry, jadi kau potong mau masuk sebenarnya. Jadi keingat waktu itu ada, ini kalau keluarga Syade bisa bayangin ya, soalnya kan kita nggak ada gambar di sini kan. Jadi ada yang bilang di salah satu postingan gitu, tulisannya this the season, gambarnya mistletoe. Iya. Terus di bawahnya lagi ada this the reason, gambarnya mahkota duri. Itu sama-sama gambar lingkaran di mana seasonnya kayak sukacita. Padahal dia yang lahir itu yang akan mati buat kita, bro. Betul. Wow. Nah, kalau kita, satu momen yang mengubah hidup aku adalah ketika aku duduk diem. Ketika aku duduk diem untuk memikirkan hal itu, untuk benar-benar tahu sebenarnya Natal ini apa ya maksudnya ya. Jadi itu yang akhirnya mulai mengubah. Kalau kita udah memberikan janji iman, perasaannya tuh kayak sakit, tapi di ujung kita bilang gini, but I've done it and there's no turning back. So I will commit everything. Karena yang aku sudah lakukan, no turning back. Yang harus kulakukan apa? Rela dan bersukacita dengan pemberianku itu. Nah, itulah yang Tuhan rasakan. Ketika aku mulai mikir sampai ke titik itu bahwa oh iya, Tuhan udah berjanji dia akan datang ke bumi untuk mati. Bukan untuk memerintah sebagai raja yang gagah perkasa mengalahkan bangsa Romawi, tapi untuk mati. Jadi mungkin sepanjang perjalanan itu ya mungkin secara jasmani ya. Tapi karena ini menurutku ini jadi aku mendapat makna yang jauh lebih dalam tentang Natal. Jadi aku sekarang melihat Natal itu nggak sekedar sukacita. Betul, kita harus bersukacita karena akhirnya datang juru selamat kita. Tapi di satu sisi, tahukah kita bahwa ini carry satu value yang jauh lebih besar dari yang kita pernah bayangkan. Dan ketika kita merenungi itu setiap Natal, ya emang sebenarnya temanya ya itu adalah yang udah kita bagiin tadi, bahwa mungkin season kayak tadi ya, this the season, gambar mistletoe, lingkaran sama lingkaran, terus this the reason, karena reasonnya itu ya itu mahkota duri, bro. Di kayu salib dia yang lahir. Ini jadi kok ada kutipan yang cukup menarik ini, bahwa Yesus lahir dan mati untuk kita, supaya kita mati manusia lama dan kita dilahirkan dengan manusia baru dan hidup bagi dia. Oke, Jericho 2023. Amin. Itu salah satu ya ceritanya. Mungkin ada cerita yang lain yang kalau ini kan udah dalam banget nih tadi maknanya. Mungkin ada pengalaman apa lucu tadi, menarik, yang unforgettable memories about Christmas apa gitu. Yang lain. Mungkin salah satu yang paling unforgettable adalah aku ingat ya waktu itu momen Christmas, terus kita biasa ya pelayanan gitu kan, anak gembala harus invest sekali waktu, tenaga gitu kan untuk yang namanya melayani. Dan mungkin unforgettable momentsnya adalah momen Natal itu benar-benar momen dimana Tuhan tuh stretch aku, karena jadi anak-anak nggak seru bro,
Natal lu disuruh latihan tiap hari, lu disuruh latihan, terus aku mau main dong. Iya, Natal liburan dong. Iya dong. Aku jadi anak kecil kan, maksudnya sampai anak remaja pun kan sama. Iya. Posisiku gak akan berubah itu. Iya, sampai betul. aku meninggal nanti pun aku anak gembala. Betul, kan? betul. Seperti itu. Nah, jadi posisi itu nggak pernah bisa berubah dan kayak awalnya ya pasti bersungut-sungut. Ketika Natal tuh, wah rasanya tuh malah jadi kesel nih sama papa nih. Wah, aku lagi nih. Iya kan. Jadi ya tapi unforgettable-nya adalah aku jadi kayak thank you papa udah memaksa aku. Karena ketika waktu papa memaksa aku ngelihat bahwa oh iya karena aku pelayanan terus, kapasitasku di stres jauh. Itu kemampuan bermusik, kemampuan melayani, hati. Betul. Hati yang rela itu kalau itu gak dipaksa apa-apa mana mau bro. Iya. Komit untuk pelayanan tuh mana mau gitu. Iya. Dan ya karena kita belajar ya untuk terus bertumbuh gitu. Dan ketika kita kan ada di gereja kan kita bertemu dengan orang lain. Yes. Itu yang membangun karakter kita juga. Betul. Ketika kita berlatih sama orang lain untuk perform lah, untuk melayani lah. Yep. Itu kan yang nempa kita terus nih. Wah, gue nggak suka nih sama dia nih. Gitu kan. Wah, gaya mainnya begini nih. Gitu kan. Wah, kayaknya style musiknya beda nih. Gitu kan clash terus tuh. Iya. Tapi jadi sadar, oh papa ini maksa ini ternyata ini kan semua buat Tuhan. Akhirnya ini semua kembali ke diriku, jadi kekuatan buat aku. Itu tuh sampai hari ini memang kayak kalau mikir-mikir masa kecilku ini kayak hilang ya, nggak ada main-mainnya gitu. Tapi gitu, apa yang ku dapat buahnya jauh lebih besar dari apa yang orang lain kira. Betul, itu taburan, itu investasi yang Jericho bisa bilang bahkan itu gede gitu. Lu udah gede di awal dulu bro. So everything will be fine. Semoga ya harapannya selalu begitu ya dari depan ya. Karena kita nggak tahu kan seperti apa. Bahkan kita bisa bilang sorry itu saya bukan termasuk nyinggung atau ngerendahin atau gimana pun. Bahkan ketika kita dilahirkan di anak hamba Tuhan pun itu belum ngejamin hidup kita baik-baik saja. Sekalipun, ya kan? Betul, ya kan? Betul sekali. Betul sekali. Dan itu adalah fakta yang mungkin banyak orang juga nggak tahu. Gitu, orang kira mungkin jadi anak hamba Tuhan itu paling enak dan perfect lah, pokoknya nggak boleh salah gitu kan. Betul. Nah itu gak enaknya bro, itu gak enaknya. Itu tuh. Orang lain mungkin mandangnya kayak gini, wah kalau papanya pendeta, masa depannya terjamin. Seenggaknya dia punya satu orang yang bisa bimbing dia secara rohani, bimbing dia secara ini. Tapi hal itu belum tentu kebenaran dalam hidup anaknya. Betul. Seperti itu. I agree with you bro. I'm in your team bro. Dan emang bener sih. Seringkali kita bahkan tadi kalau Aquila bilang banyak orang yang nggak tahu atau sebenarnya banyak juga orang yang tahu tapi nggak mau tahu. Udahlah pokoknya kamu anaknya ini kamu harus perfect, misalnya anak pemimpin, anak presiden atau anak apalah harus perfect, nggak boleh salah. Ya selama tanah yang masih kita pijak bukannya kita mau salah juga ya, tapi pasti ada hal-hal yang ya intinya ada ketidaksempurnaan itu. Iya. Jadi tuntutan itu bagaimana? Pernah tergelitik, pernah terpukul, teruppercut, sering kali ya. Banyak. Oke. Disimpan dulu. Iya. Kita sambung lagi nanti di segmen terakhir, ya kan? Tetap dengerin El Shaddai Podcast. Aman ya, cepet ya. Aman. Coba nggak kerasa. Coba, jangan takut ya. Coba. Segmen terakhir ini Jericho bakal info dulu, ngajakin buat ibadah dan jadwal dulu kebaktian. Terus mungkin before kita lanjutin tadi, tapi sedikit aja ya, maksudnya we only have 10 minutes in the future kan, terus itu. Nah terus habis itu I'd like to ask you how you feel. Terus what are you going to share? Ada desire apa yang pengen di share dari kisah-kisahnya Aquila di Acara Podcast dari hari ini? Terus yang bakal buat 4K. Coba take easy ya. Oke, Acara Podcast take 1 segmen 4 jadi Aquila on 5, 4, 3, 2. Masih di 91.3 Al Shaddai FM Praise and Worship Station di program Al Shaddai Podcast. Sebelum Aquila melanjutkan tadi ceritanya, jadi gue mau ngingetin banget nih buat kamu keluarga Shaddai, terkhususnya kamu yang terus dengerin radio ini, yang berencana ke Solo atau kamu udah ke Solo, dengerin radio ini di rumah aja nih ya.
Sekarang waktunya kamu untuk bergabung di ibadah raya keluarga Allah, baik hari Sabtu ataupun Minggu di Keluarga Allah Widuran, Palur Plaza ataupun Solo Paragon. Segala macam jadwal kebaktian jam berapa aja kamu bisa akses di www.gbika.org. Follow juga akun Instagramnya Gereja Keluarga Allah di @keluargaalah. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagramnya AlShadayFM di @alshaday_radio. Satu lagi yang gak kalah penting yang kudu kamu lakuin adalah subscribe channel YouTube-nya AlShadayFM di AlShadayFM 91.3. Balik lagi ke Aquila. Oke. Apa tadi lu? Apa hayo? Ya tadi tentang bagaimana jadi anak hamba Tuhan. Betul. Ya? Gas bro, gas. Jadi anak hamba Tuhan. Orang tuh expect kita sebagai anak hamba Tuhan itu seperti Yesus. Oke. Anaknya Allah Bapa. Wow. Iya kan? Berharapnya adalah seperti sesempurna itu. Yap. Sehebat itu, seberkuasa itu. Mungkin pelayanan disertai dengan tanda-tanda mujizat ajaib. Dan sebenarnya ya nggak semudah yang orang bilang gitu ya, nggak semudah yang orang lain kira. Karena emang jadi anak hamba Tuhan nggak serta-merta seperti poin di awal tadi. Jadi anak hamba Tuhan itu nggak serta-merta kita jadi anak Tuhan. Dan kita pun melalui proses pendewasaan. Yesus dia melalui proses pendewasaan tubuh. Dia lahir sebagai bayi dulu. Ya betul. Ada proses yang harus dia lalui. Dan dia pun mulai melayani di usia 30 tahun. Maka dari itu ekspektasi orang lain mungkin kan bilang gitu, ada hal apa sih yang baik bisa keluar dari Nazaret? Karena sepanjang waktu itu ya belum terlihat Yesus sedang ngapa-ngapain. Nggak ada kan diceritakan apa-apa yang Yesus lakukan sebelum dia berusia 30 tahun. Seperti itu. Nah sama, kita pun sebagai anak hamba Tuhan, memang ekspektasi orang tua kita adalah kita meneruskan. Dalam artian setidaknya meneruskan iman mereka. Supaya iman itu tidak mati di generasi mereka. Betul. Dan kita pun sebagai anak, dan buat saya ya sekarang sudah sadar gitu ya, ibaratnya sudah terbangun lah. Gitu. Nah itu adalah satu hal yang wah, aku pun pengen hal yang sama untuk anakku. Tapi aku yang tahu anakku itu tidak bisa sesempurna Yesus, tidak bisa sesempurna Tuhan. Bahkan aku aja nggak sempurna. Dia kalau ngikut aku aja masih belum sempurna. Aku kalau ngikut papaku sekarang masih belum sempurna. Nah itu yang orang lain mungkin anggap sesuatu yang apa ya? Mungkin mereka anggap itu sesuatu yang lumrah untuk kita jadi sama persis kayak ayah kita, kayak mungkin hamba Tuhan di atas kita. Tapi ya memang di satu sisi kita juga harus punya kasih karunia sama mereka. Kalau enggak ya kasihan. Dalam artian itu malah bisa menjadi satu beban yang berat sih untuk mereka. Jadi bumerang juga kan. Betul. Iya betul. Nah nih nih karena waktu juga yang membatasi setiap kita bro. Jadi apa yang sedang rindu Aquila bagiin di AlShaday Podcast di sini? Ya dari banyak hal ya yang mungkin udah aku ceritain. Satu hal paling penting mungkin bagaimana kita kembali lagi memiliki iman anak kecil. Iman anak kecil bukan berarti permintaan kita harus konyol nih. Karena kita sudah bertumbuh ya. Kita kan udah nggak lagi yang anak kecil, nggak yang physically anak kecil, nggak yang mentally anak kecil. Kita pun tahu gitu. Tapi bagaimana kita punya iman anak kecil? Iman anak kecil itu bedanya apa? Bedanya adalah iman anak kecil itu percaya saja. Anak kecil tidak banyak reasoning. Anak kecil itu dibilang A, oh ya udah berarti A itu fakta. Kalau anak kecil dibilangin kamu jangan pegang-pegang stop kontak listrik, nanti kesetrum. Ntar dia akan melihat itu sebagai satu fakta. Oh ya nih tiap kali ini nggak boleh pegang. Tiap kali ini nggak boleh pegang. Kenapa? Kalau misalnya dia udah mau pegang, didisiplin, tangannya mungkin dipukul, gitu kan? Dia akhirnya percaya bahwa itu adalah satu fakta. Kebenaran itu langsung dianggap sebagai satu fakta. Dan ketika kita ikut Tuhan, sama nih. Iman anak kecil seperti itu. Seperti ketika kita mengerti Tuhan pertama kali kita kenal Dia, bahwa Allah kita sanggup kok membawa kita melalui problem yang ada sekarang. Allah kita sanggup kok memberikan mujizat di waktu yang tepat. Allah kita sanggup juga kok walaupun tidak ada mujizat, Dia tetap beserta kita sampai akhir. Nah itu ketika kita tidak punya iman anak kecil itu, kita akan terus bertanya, kapan ya Tuhan problemnya selesai ya? Gitu kan?
kapan ya Tuhan aku bisa lihat aku menang ya? Tapi iman anak kecil adalah percaya bahwa itu udah fakta duluan kita menang. Jadi kita melihat problem kita, oh ya udah aku pasti menang kok. Iya, benar. Karena Tuhanku pasti bawa kemenangan. Betul. Karena itu faktanya. Yes. Nah itu yang terkadang kita bertumbuh semakin besar, tapi kita lupa dasar iman kita seperti apa. Seperti Abraham. Aku kemarin baru lihat di Instagram nih keren. Abraham di Kejadian 12 itu ngomong tentang Tuhan ngomong ke Abraham. Abraham, lihatlah bintang di langit, hitunglah, dan seperti banyaknya bintang itu, seperti itu juga akan banyaknya keturunanmu. Kalau kita baca, boleh nanti dibaca, saya lupa sih di Kejadian 12 atau mungkin di pasal-pasal setelahnya. Kalau kita baca, yang terjadi adalah Tuhan ngomong itu pas lagi siang hari, bro. Pas lagi siang hari, bro. Itu gak lagi malam. Abraham gak lagi bisa lihat bintang. Masih siang hari, gak ada bintang, dia mau lihat bintang di mana. Tapi Tuhan suruh Abraham, hitunglah bintang, seperti itulah jumlah keturunanmu nanti. Dan Abraham apa? Abraham percaya, di ayat itu langsung bilang apa? Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran, memperhitungkan imannya. Berarti Abraham sudah bisa melihat melalui janji yang Tuhan berikan bahwa adalah sebuah fakta. Tuhan akan memberikan jumlah keturunan yang sebanyak itu tanpa dia melihat jumlah bintangnya. Kalau dia masih bisa ngitung, kesannya kan ada tanda duluan nih. Oh iya, bintang 1, 2, 3, 4. Banyak Tuhan, banyak. Tapi Tuhan ngomong itu di siang hari, nggak ada apa-apa, bro. Iya Tuhan, aku percaya. Nggak ada bintangnya sih, tapi iya Tuhan, aku percaya. Nah, itu kayak balik ke posisi seperti itu, dimana Tuhan ngomong apa, ya sudah kita percaya. Dan percayanya benar-benar yang percaya. Oke Tuhan, amin. Yes, pasti terjadi. Tanpa kita harus melihat hal itu terjadi duluan. Betul. Nah, itu mungkin satu hal yang perlu sama-sama kita bangun kembali. Alright, you did it man, you did it man. You preach it man, you preach it beautifully man. Come on. Ini bener nih keluarga cerita tambahan dari Jericho ya bahwa ya seperti iman, definisi iman itu sendiri adalah percaya sekalipun tidak melihat. Ya kan, seperti anak-anak bilang, seperti yang anak-anak percayai bahwa ya stop kontak itu bahaya aja, nggak perlu dicoba juga. Stop kontak ya kan, nggak perlu dimasukin juga tangannya ke stop kontak. Dan seperti tadi Abdullah juga sharingin bahwa ya waktu itu Tuhan ngomongnya pas di siang bolong, waktu ya nggak kelihatan juga bintangnya, nggak ada, tapi oke, aku percaya. Dan sebatas itu, sepercaya itu juga seharusnya kita kepada Tuhan akan hari-hari ke depan kita. Alright, mantap, praise the Lord dulu dong bro. Tuhan luar biasa. Oke, nah that was Al Shaddai Podcast untuk edisi hari ini. Keluarga Al Shaddai, terus dengerin Radio Al Shaddai yang 24 jam memberkati ruangan dengar kamu non-stop dengan lagu-lagu, dengan khotbah-khotbah, kesaksian, dan juga hal-hal yang senantiasa menguatkan kamu setiap hari. Dengerin juga Al Shaddai Podcast setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 malam barengan Jericho, ada Aquila, dan juga ada narasumber-narasumber yang gak kalah keren sama Aquila hari ini karena Tuhan kita maha keren. Alright, oke. Thank you buat Aquila atas kesempatannya di sela-sela kesibukan tugas tanggung jawabnya. Haleluya. Ketemu lagi nanti mungkin di beberapa waktu ke depan kalau ada hal yang aku rindu jadi narasumber lagi. Just hit my number bro. Oke. Nah, oke, akhirnya dari kawasan Jalan Jayanegara 3A Widu dan Surakarta, saya Jericho. Saya Aquila. Oke, selamat Minggu malam. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Oke.